ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan menyambung kembali pembacaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-65 menurut penomoran yang ada pada kitab saya. Ini hadis yang ke-65, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahl, namanya adalah Abdurrahman. Abu Hurairahnya adalah julukan. Dikisahkan bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israil amras wa aqra wa a'ma. Nabi SAW mengisahkan tentang kisah umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israil. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israil. Yang pertama terkena penyakit belang. Kemudian yang kedua terkena penyakit botak. Dan yang ketiga terkena penyakit buta. Aradallahu an yabtaliyahum. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Fab'atha ilaihim malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada 3 orang ini seorang malaikat. Fa'atal awas. Yang pertama, malaikat ini mendatangi si belang dulu. Faqala, kemudian malaikat ini berkata kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kamu suka? Lalu kata si belang ini, launun hasanun wa jildun hasanun. Yaitu warna yang bagus, kulit yang bagus. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadira lin-nas. Dan hilang dariku penyakit yang orang merasa jijik dariku ini, merasa risih dariku ini. Kalau kita perhatikan, dia minta 2 hal. Yang pertama, mendapat manfaat, yaitu warna yang bagus, kulit yang bagus. Dan yang kedua, hilang darinya mudarat, yaitu hilangnya penyakit darinya. Famasahahu, maka diusaplah orang ini oleh malaikat tadi.
fadhahaba anhu qadaruhu, maka hilanglah penyakitnya, wa ata launan hasan, dan diberikanlah kepadanya warna dan kulit yang bagus. Dia dapatin apa yang dia mau, manfaat, dan dihalau darinya keburukan. Qala fayyul mali ahabbu ilaik. Lalu tanya lagi dia, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ibil. Dia bilang, aku suka unta. Qala al-baqar, atau sapi. Syakkar rawi. Rawi hadis ini ragu, apakah dia mendengar gurunya yang menyebut unta atau menyebut sapi. Intinya dia minta salah satu dari dua hewan yang mahal, hewan ternak yang mahal. Fa'utiya naqatan musyarah, maka diberilah kepada si belang yang sudah sembuh ini seekor unta bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Lalu doakan, semoga Allah memberkatimu pada hartamu. Fatalaqah. Selesai dari si belang, berangkatlah malaikat ini menemui si botak. Faqala, lalu malaikat ini bilang kepada si botak, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasan wa yatab'ani hadha alladhi qadira lin-nas fihi. Rambut yang bagus dan hilang dari itu penyakit yang menjadikan orang risih dari itu. Famasahahu, maka diusaplah orang itu pada anhu, dan hilanglah penyakitnya. Wa dia sya'ran hasan, dan dikasihlah kepadanya rambut yang bagus. Allah fa'yul mal ahabbu ilaik, lalu harta apa yang kamu sukai? Ditanya lagi oleh malaikat. Qala al-baqar, dia bilang sapi. Wa dia baqaratan hamilan, maka dikasihlah kepadanya sapi yang sedang bunting. Wa qala barakallahu laka fiha, dan didoakan, semoga Allah memberkatimu pada hartamu. Selesai dari sekotak, fa'atal a'ma, berangkatlah malaikat ini mendatangi si buta. Faqala, kata malaikat ini kepada si buta, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qala an yaruddallahu ilayya basari wa ubsiran nas. Kata si buta, Allah kembalikan kepadaku penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang lain. Famas'ahu, lalu diusaplah si buta ini. Waradallahu ilaihi basara, maka dikembalikanlah oleh Allah penglihatannya. Qala fayyul mali ahabbu ilaik, lalu harta apa yang paling kamu cintai? Qala al-ghanam, kata si buta, kambing. Fa'utiya syatan walida, maka diberikanlah kepadanya kambing bunting. Fa'antaja hadhani wa walada hadha, maka unta, sapi, dan juga kambing semuanya beranak pinak, menjadi banyak. Fakana li hadha wari min al-ibil, yang pertama punya unta selembah. Walihada warin minal baqar, yang kedua punya sapi selembah. Walihada warin minal ghanam, dan yang ketiga punya kambing selembah. Selembah itu penuh dengan hewan piaraan ini. Ini miliarder. Ya, dari satu ekor hewan ternak itu beranak pinak hingga ya tidak terhitung jumlahnya. Kemudian udah pada sembuh penyakitnya, udah pada bagus keadaannya, sudah kaya mereka, datang lagi malaikat yang sama. Tapi datang
dalam bentuk ketika mereka masih miskin. Cuma indahu atal abras, yang pertama didatangi adalah si belang. Fi surati wayati, malaikat itu datang dalam wujud orang yang kena penyakit belang. Faqala, kata malaikat ini, rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal fi safari. Aku ini orang miskin, aku ini terlantar di jalan. Fala balagha li al-yawm, aku tidak bisa sampai ke tujuanku illa billahi thumma bik, kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Jadi dia datang ini sebagai tukang minta-minta. Kata malaikat, as'aluka billadhi a'taka al-launal hasan, maka aku minta kepadamu atas nama zat yang telah memberikan engkau warna yang bagus, wal jildal hasan, dan kulit yang indah, wal mal, dan memberikan kepadamu harta yang banyak ini. Berikan kepadaku ba'iran, satu aja unta, atabalaghu bihi fi safari, aku bisa menyambung perjalananku. Lalu apa kata si belang ini? Qala al-huququ katsirah, yang minta udah kebanyakan, ya, hak yang harus aku tunaikan ada banyak. Intinya ditolak orang ini. Faqala, kemudian kata malaikat itu, ka'anni a'rifuk, sepertinya aku ini kenal sama kamu. Alam takun abras yakdzurukan nas faqiran, bukankah dulu kamu itu belang, orang-orang menjauh darimu, kamu juga miskin. Fa'atakallah, lalu Allah berikan semua ini kepadamu. Faqal, kemudian orang ini berkata, innama warithtu hadzal mal kabiran an kabir, harta yang aku punya ini adalah warisan dari nenek moyangku. Dia mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Faqal, lalu kata malaikat, in kunta kadziban, kalau kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunt, semoga Allah kembalikan keadaanmu seperti semula. Ini doakan sakit lagi, miskin lagi. Watal abras, lalu malaikat pun mendatangi al-aqra, yaitu si botak. Fi surati wa yatih, dalam bentuk dan dalam penampilannya dulu, ya, dia datang dalam bentuk orang yang botak, miskin. Qala lahu mithlu ma qala li hadza, malaikat ini bilang kepada si botak seperti yang dia bilang kepada si belang. Wa radda alaihi mithla ma radda hadza, begitu juga si botak ini menjawab seperti jawaban si belang. Faqala in kunta kadziba, lalu didoakan juga sama, kalau kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah kembalikan kamu kepada keadaanmu seperti semula. Artinya ini dua orang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa tal'ama fi suratihi wa ya'tih, lalu malaikat pun mendatangi orang yang ketiga, yaitu si buta, dalam bentuk dan juga penampilan si buta dulu. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil, kata si malaikat, aku ini orang miskin, orang yang terlantar di jalan. Inqata'at biyal hibal fi safari, aku kehabisan bekal di jalan. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik, aku gak bisa menyambung perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian kamu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan, aku minta kepadamu sekarang atas nama zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta 1 ekor kambing, atabalaghu biha fi safari, dengannya aku bisa menyambung perjalananku. Lalu apa kata si buta ini? Faqala qad kuntu a'ma, aku dulu ini buta. Faraddallahu ilayya basari, lalu Allah kembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, ambil seperlumu, ya, tinggalkan sisanya. Fa wallahi ma ajhadukal yaum,
bi syai'in akhadtuhu lillahi azza wajalla. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menolak permintaanmu hari ini. Apapun yang kamu ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu malaikat itu pun bilang, amsik malak, tahan hartamu, fa inna mabtulitum, sesungguhnya kalian itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu an, Allah taala telah ridha kepadamu, wa sakhita ala sahibaik, dan Allah telah murka kepada dua temanmu. Muttafaqun alaih. Ini kisahnya. Ya, kisah dari umat terdahulu. Ya. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala masukkan hadis ini ke dalam babul muraqabah. Bahwa termasuk muraqabah itu syukur nikmat. Ya, termasuk ya muraqabah, merasa diamati oleh Allah azza wajalla. Seorang hendaknya syukur nikmat. Ya, dia melihat bagaimana kondisinya dahulu, ya, dan bagaimana kondisinya sekarang. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala beri kedudukan di tengah manusia. Allah Jalla wa ala tambah ilmunya, beri dia harta yang tidak sedikit, beri dia nikmat yang tidak ya kurang. Ya, untuk seorang mensyukuri itu semua ya sebagai wujud dari ya peribadatan dia kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Pada kisah ini juga kita dapati, Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta itu ujian. Ya, harta itu adalah ujian. Baik ya seorang itu sempitkan hartanya ataukah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga faedah lain dari hadis ini, bahwa malaikat itu bisa berubah-ubah bentuk. Ya, bisa berubah-ubah bentuk sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, ya tidak sulit bagi Allah Jalla wa ala untuk menyembuhkan penyakit yang menaun. Ya, maka hendaknya seorang yang ditimpa penyakit, ya, yasbir, dia bersabar dan menjalani sebab, wa yad'ullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau Allah Azza wa Jalla mau, Allah Azza wa Jalla sanggup untuk mengangkat penyakit itu dalam sekejap. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, cukup diusap oleh malaikat, tapi enggak usah antum nunggu datang malaikat. Nanti yang datang bukan malaikat ngusap, malakul maut nanti yang datang. Ya, tapi ya kita mohon kepada Allah kesembuhan ya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat tamak terhadap harta ini tercela. Ya, sifat tamak terhadap harta ini menjadikan seorang lupa bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat orang yang pertama, ya mintanya nggak kepalang tanggung, unta. Yang kedua nggak kepalang tanggung, sapi. Tapi lihat, ya sifat qanaah pada orang yang ketiga, si buta. Dia cuma minta kambing. Dia cuma minta kambing. Ya, dia bisa minta unta seperti yang pertama, minta sapi seperti yang pertama, tapi tidak. Dia hanya minta kambing. Oleh karena itu dia terbantu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terbantu untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis kita yang ya pertama pada malam hari ini. Kemudian di bab al-muraqabah ini masih ada 2 hadis lagi atau 3 hadis lagi. Yang berikutnya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi at-tamanni. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Al-kayyis yaitu orang yang berakal, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Mandana nafsahu, yaitu orang yang menghisap dirinya, selalu memperhitungkan dirinya. Ya, apa yang telah dia perbuat dan apa yang akan dia perbuat. Wa amila lima ba'dal maut.
Menghisab artinya dia perhitungkan setiap tindakan sikapnya, apakah itu berguna baginya di akhirat nanti atau justru akan merugikannya. Ini orang yang cerdas, ya, karena dia persiapkan ya segala yang ada di dunia ini untuk bekal dia menuju akhirat. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Ya, dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, karena kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang hakiki. Ya, dialah kehidupan yang hakiki. Ya, kehidupan yang selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ya, kalau dia masuk surga, selama-lamanya dia di surga. Kalau dia kafir masuk neraka, dia kekal selamanya di neraka. Kalau dia muslim pelaku maksiat, dia masuk ke dalam neraka. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla kehendaki, atau kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, dia selamat ya dari siksa neraka. Tapi tidak banyak dari mereka, karena Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi pengertian bagi siapa yang Allah kehendaki ini artinya bukan untuk semua. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain kesyirikan. Ya. Jadi selain kesyirikan itu di bawah ampunan Allah, tapi bagi siapa? Hanya bagi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bukan termasuk yang dikehendaki, dia akan menanggung akibat dari dosanya dulu di neraka, baru kemudian kalau dia muslim dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, berbuat untuk ya setelah kematiannya. Wal ajizu, sedangkan orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawahu, adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya. Ya, setiap bisikan keburukan dia perturutkan, dia ikuti. Wa tamanna 'ala Allahi tamanni, dan dia selalu ya beralasan ya bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun, Allah Azza wa Jalla itu Maha ya Pemurah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya. Akan tapi ya ini talbis, ini tipuan iblis. Ya, ini bukan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka itu bukan Anda melakukan maksiat kemudian Anda katakan Allah Maha Pengampun, Allah akan ampuni dosa saya. Itu bukan baik sangka namanya. Ya, ini namanya tertipu. Maghrur, orang ini tertipu. Yang namanya baik sangka adalah seorang istiqomah di atas agama Allah, kemudian dia berbaik sangka bahwa Allah akan mudahkan istiqomahnya dia. Itu yang namanya baik sangka. Dia mengerjakan perintah, dia meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan dia baik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk bisa lolos dari ujian tersebut. Ini yang namanya baik sangka. Adapun seorang yang larut mengikuti dan perturutkan hawa nafsunya, kemudian dia mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, insyaallah Allah akan ampuni dosa saya, ini bukan baik sangka, ini namanya tertipu. Jadi ya bedakan ya, hadirin dimuliakan Allah. Ya, kadang seorang itu karena salah faham dalam persoalan seperti ini, akhirnya gampang jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita lihat kepada kehidupan kita, banyak sekali yang tidak ada manfaat. Dari perbuatan, dari ucapan, dari aktivitas. Az-zuhud, ya, az-zuhud di dunia itu bukan seorang hidup fakir, bukan seorang itu hidup miskin. Ya, az-zuhud, ya, itu artinya adalah ya seseorang
meninggalkan semua yang nggak ada manfaat baginya di akhirat. Ya, seorang yang zahid, seorang yang zuhud bisa aja dia kaya kalau itu bermanfaat baginya di akhirat. Ya, tapi kalau nggak ada manfaatnya, berapa banyak aktivitas kita yang nggak ada manfaatnya? Ya, utamanya semenjak adanya handphone, kemudian BlackBerry, kemudian Android, semakin terbuka wasilah kepada kemaksiatan. Begitu lebar. Ya, bukan aja anak muda, orang tua tanpa terkecuali. Ya, terjatuh kepada kemaksiatan, ya, disebabkan karena ya benda ini, karena alat ini. Dulu kita waspadai televisi. Ya, sekarang televisi ya dibandingkan dengan handphone jauh lebih berbahaya. Ya, karena aksesnya yang tiada terbatas itu. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti atau tanda dari baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan semua yang enggak ada manfaatnya di negeri akhirat. Jadi dia perhitungkan. Ya, seperti yang tadi disebutkan al-kayyis, siapa orang yang pandai itu orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang menghisap dirinya. Apa ini maksud menghisap dirinya? Dia perhitungkan setiap tindakannya, ini berguna enggak buat aku nanti di akhirat. Kalau enggak berguna, enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya. Qala haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Hadisnya hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang kesembilan dari bab muraqabah, yaitu hadis dari Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Qala rawahu Abu Dawud. Seorang laki-laki atau seorang suami itu tidak ditanya kenapa dia memukul istrinya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis yang ada dalam ya bab al-muraqabah. Bab yang berikutnya adalah bab tentang at-taqwa. Ya, at-taqwa ya dia mengandung makna ya pelindung. Ya, seorang yang bertakwa yaitu dia melindungi dirinya dari siksa dan dari jilatan api neraka. Yaitu dengan dia mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus yang pernah didefinisikan tentang takwa itu yang dikatakan oleh Talq bin Habib, yaitu anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam bimbingan agama Allah, mengharap pahala dari Allah. Ya, jadi mengerjakan ketaatan ada dasarnya. Kemudian ihtisab, mengharap pahala. Ya, ini penting al-ihtisab. Ya, kadang seorang mengerjakan ketaatan seperti rutinitas saja. Nah, khawatir ketika hilang ihtisab, ya hanya seperti sebuah rutinitas, bahwa amal itu la yuthab, enggak diberi pahala dan enggak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang puasa disebut di situ ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa Ramadan berlandaskan keimanan dan dia mengharap pahala, ihtisab. Ya, jadi seperti misalnya ya salat di masjid, yahtasib minallahil ajr. Harapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Mengerjakan salat sunnah, yahtasib minallahil ajr. Harapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Wa antatruka ma'siyatallah, dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, dalam bimbingan Allah, takhafa iqaballah, karena kamu takut akan hukuman Allah azza wajalla. Jadi ini takwa, mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan, harus dilandasi dengan ilmu. Ya, mengerjakan ketaatan karena mengharap pahala, meninggalkan kemaksiatan karena takut akan dosa. Dan ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada ketakwaan.
Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita nggak mungkin sampai kepada ketakwaan tanpa kita mengerti apa makna dari takwa. Setelah tahu makna dari takwa, kita harus mengetahui rincian dari syariat, dari perintah dan larangan, dan itu butuh kepada talabul ilm, butuh kepada belajar. Karena nggak mungkin seorang mengerjakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan kecuali setelah dia tahu. Maka waktu kita yang paling berharga saat di dunia ini adalah saat kita duduk begini. Saat kita duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan juga firman Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri untuknya jalan keluar. Berapa banyak kesulitan hidup yang kita pikirkan dan kita duga bahwa jalan keluarnya itu di sini, ternyata kita dapati jalan keluarnya ada pada takwa Allah. Kita dapati segala macam kebuntuan dari segala macam arah. Namun ketika kita pasrah, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dan menyerahkan urusan ini kepada Allah, baru ternyata Allah buka jalan keluar untuk kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tiada dia sangka. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian pembeda. Kalian bisa melihat mana hak untuk diikuti, mana batil untuk ditinggalkan. Karena Al-Quran itu pada asalnya adalah Al-Furqan. Orang yang membaca Quran di tengah-tengah masyarakatnya yang rusak, dia akan dapati bahwa dirinya asing. Bahwa Al-Quran fi wadin, ada di satu lembah, dan masyarakatnya itu fi wadin, di lembah yang lain. Jauh apa yang diinginkan oleh Al-Quran dengan apa yang ada di masyarakatnya. Yaj'al lahu furqana. Allah beri kepadanya pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah gugurkan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha memiliki karunia yang besar. Hadis yang pertama dari bab at-taqwa, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qila ya Rasulullah, man akramun nas. Ada yang bilang, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia itu? Qala atqahum, kata Nabi yang paling bertakwa. Ini senada dengan firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Faqalu, lalu para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini aku tanya engkau. Qala, kemudian Nabi menyebut seorang nabi dari para nabi terdahulu. Fa Yusuf Nabiullah bin Nabiyillah bin Nabiyillah bin Khalilillah. Kalau begitu dia adalah Yusuf Nabiullah bin Nabiyillah, anak dari Nabi Yaqub, bin Nabiyillah bin Khalilillah, keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Qalu, kemudian para sahabat berkata lagi, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini yang aku tanya kepadamu.
Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang ma'adinil arab, ma'adin al-arab. Yang dimaksud adalah kalau ma'adin itu maknanya adalah harta yang terpendam, tapi ini maksudnya manusia. Ya. Maksudnya manusia. An ma'adinil arab tas'aluni, tentang harta yang terpendam, maksudnya adalah orang Arab yang mulia yang kau tanya kepadaku. Kata Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah, dialah yang terbaik di saat Islam apabila mereka faham. Apa maksud dari hadis ini? Nabi SAW memuji orang Arab yang di masa jahiliyahnya itu punya akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia. Maka ketika dia masuk Islam, maka akhlaknya itu semakin bersinar. Namun Nabi SAW mengatakan idza faquhu, kalau mereka faham. Maksudnya faham ad-din, kalau mereka faham agama. Yang dimaukan dalam hadis ini adalah bahwa taqwa itu labudda minal ilm, harus dilandasi dengan ilmu, harus dengan pemahaman. Karena tidak mungkin seorang itu bertakwa kepada Allah dan dia tidak memahami agama. Jadi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam masyarakat, itu baik, boleh dipegang, apabila tidak bertentangan dengan agama. Nah, apabila seorang itu memahami ad-din, memahami al-Islam dengan baik dan dengan benar, maka kebaikan itu akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwa nilai-nilai kebaikan itu ada yang diketahui tanpa melalui nas syariat. Dikenal dalam masyarakat nilai-nilai kebaikan, kemudian dianut oleh suatu masyarakat, seperti misalnya menghormati orang tua. Ini diakui oleh semua agama. Berbuat baik kepada anak kecil, sayang kepada sesama, ini semua agama mengakui. Apabila orang itu bertakwa kepada Allah, memahami syariat, maka ini semua menjadi bernilai pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Baik, mungkin ini aja. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang yang berbeda untuk cobaan kalau Allah menghendaki normal, kasih normal. Pertanyaan saya, apakah itu dari gennya sehingga dia bertakwa saya atau memang Allah menguji? Gimana Pak? Bisa diulangi? Tadi kan 3 orang itu kan ada dalam arti penyakit, katanya ada yang kontak, ada yang belang, dan ada yang buta. Nah, kalau dari awal Allah menghendaki semuanya 3 normal, ini apakah kejadian 3 itu akibat penyakit atau kehendak Allah? Itu pertama. Kalau Allah gimana? Nah, tadi kan ini maksudnya kalau dari awal Allah menghendaki bahwa lahir dalam keadaan normal, 3-3-nya kan insya Allah akan. Tapi 3 itu kan akan terjadi penyakit. Penyakit itu apa? Akibat daripada gen atau penyakit dari lahir, atau memang ujian dari Allah. Ketiga tadi kan. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau dari 2 orang tadi yang belang dan yang botak itu, dia pelit tapi dari hasil sendiri. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah diberi Allah
apa namanya itu kekayaan, tapi mengambil lagi punya orang lain yang namanya dengan kata lain korupsi. Ya kan sudah punya, tapi merampas lagi hak rakyat atau negara. Nah ini cobaan ini mungkin maksud saya Allah tidak memberikan cobaan di dunia, di akhirat. Nah, ini kira-kira pertanyaan saya, kenapa Allah bahwa tidak tidak memberikan cobaan di dunia supaya orang lain tidak melarat atau tidak rugi. Kenapa Allah mencoba? Maksudnya memberi cobaan di dunia, mungkin akan dari miskin lagi atau dari apapun namanya, supaya dia tidak merampas terus hak rakyat atau hak negara sehingga orang lain kan jadi rugi. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada keterangan di hadis ini bagaimana kondisi dia semula. Apakah sebelumnya mereka normal kemudian mendapatkan penyakit? Ya, nggak ada keterangan. Tapi di sini Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang yang terkena penyakit. Sehat ataupun sakit adalah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak hanya melihat bahwa penyakit itu cobaan, sehat pun juga cobaan sebenarnya. Dan cobaan itu di dunia aja, di akhirat nggak ada cobaan. Di akhirat tinggal menuai hasil aja, ya tinggal menuai hasil. Ya, cobaan itu Allah Azza wa Jalla timpakan untuk menguji iman seorang. Hasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka mengatakan kami beriman lantas nggak diuji, nggak dicoba? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar kami tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi tujuannya adalah untuk menampakkan iman dari kedustaan. Ya, apakah dia jujur imannya atau dusta imannya? Ya, begitu juga termasuk dalam hal ini korupsi. Ya, itu juga cobaan. Ya. Cobaan diberikan kepada seseorang peluang untuk korupsi. Ya. Nggak hanya di pemerintahan, ya dalam semua lembaga pun juga demikian. Ya. Bahkan ya istri juga bisa korupsi harta suami. Ya. Intinya seorang dituntut untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan sebagai cobaan. Jadi baik buruk, sehat sakit, ya kaya miskin, itu adalah cobaan untuk kita ya menampakkan kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi lagi Assalamualaikum Ustaz. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari ibu. Dosa semua bisa diampuni kecuali dosa syirik. Gimana? Dosa semua bisa diampuni kecuali dosa syirik. Iya. Terus kalau dulu sudah pernah melakukan itu bagaimana caranya supaya bisa diampuni itu? Terima kasih. Dosa syirik nggak diampuni, maksudnya kalau belum sempat taubat, keburu mati gitu ya, keburu meninggal. Jadi ini konteksnya terkait dengan orang yang sudah keburu wafat. Ada dosa syirik, ada selain syirik. Dosa syirik kalau belum sempat taubat keburu meninggal dunia tidak diampuni. Adapun selain syirik masih ada peluang diampuni. Ya, ini konteksnya orang yang belum sempat minta ampun, keburu meninggal bawa dosa syirik dan dosa selain syirik. Kalau dosa selain syirik nggak diampuni. Kalau dosa syirik tidak diampuni. Tapi kalau selain syirik itu punya peluang diampuni. Adapun orang yang masih hidup, ya nggak ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah. Ya semua dosa diampuni. Gimana cara taubatnya? Ya taubatnya dengan mendatangkan syarat-syarat taubat. Kemarin yang sudah disebutkan di bab taubat. Ya terkait dengan dosa kita kepada Allah syaratnya 3. Yang pertama ikhla, berlepas dari dosa itu, nggak melakukannya lagi. Yang kedua adalah ya an-nadam, yaitu menyesal telah melakukannya. Yang ketiga adalah al-azam, yaitu berazam untuk tidak mengerjakannya lagi.
Jadi gitu aja. Ya. Tobatnya seperti itu aja. Ya. Jadi semoga nggak salah paham. Jadi yang dimaksud tidak diampuni itu bagi yang belum sempat tobat. Ya, tapi kalau masih hidup, ya minta ampun sama Allah ya diampuni. Ya, punya kesempatan untuk bertobat diampuni. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua dosa diampuni oleh Allah. Hatta kekufuran diampuni oleh Allah dengan taubat. Kira-kira gitu. Baik, mungkin ini aja kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.